Jika seorang memperbaiki penampilannya, memperindah penampilannya, maka itu bukan termasuk riya, dan itu bukan termasuk kesyirikan, dan bukan juga kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim nomor 91, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji atau sekecil apapun di dalam hatinya dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kita dia berharap untuk bajunya itu dalam keadaan bagus dan alas kaki yang dia pakai pun bagus. Apakah ini termasuk dari kesombongan? Apakah ini termasuk dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak masuk surga?" Maka Rasulullah katakan, "Innallaha jamil." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq, kata Rasulullah, yang namanya kesombongan maka itu adalah ketika membantah kebenaran. Telah datang kepadanya kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia bantah, kemudian dia lawan, maka itu adalah kesombongan. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia, maka itu adalah kesombongan. Adapun selain dari keduanya, maka itu bukan kesombongan. Bukan juga pelakunya adalah pelaku yang riya. Walaupun ketika seorang memakai baju yang bagus, alas kaki yang bagus, orang-orang memujinya, orang-orang terkagum-kagum, maka ini bukan riya. Dan bisa jadi ketika seorang melakukan hal tersebut dan sesuai dengan kemampuannya, dan ketika melakukan hal ini tidak membebani dia, tidak takalluf, akan tetapi sebagai bentuk ini adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ahabba an yura atharu ni'matihi 'alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan karunia kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan suka apabila karunia tersebut ada dampaknya terhadap penampilannya. Sehingga seseorang yang di sekitarnya itu mengetahui bahwasanya orang tersebut mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tidak berlebih-lebihan, yang terpenting tidak melampaui batas, maka itu adalah termasuk cara seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya para ulama, dikatakan di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, seorang qadhi besar dan seorang konglomerat pada zamannya, penulis kitab Fathul Bari, seorang alim, seorang hafidh yang menulis syarah sahih Bukhari selama 25 tahun. Sehingga selesai menulis Fathul Bari, beliau mengadakan walimah, memanggil para tulabul ilm, memanggil para ulama. Beliau memberikan jamuan yang besar. Disebutkan beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim. Sehingga beliau menaiki kendaraan yang besar, yang mewah. Dan ketika datang ke satu tempat, kemudian beliau berlalu, minyak wanginya itu masih ada di tempat tersebut. Jadi minyak wanginya itu masih ada, baunya tuh. Beliau pergi, jadi ada orang datang.
Tadi ini Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar tadi ada di sini, Ahmad Ibn Ali namanya. Sehingga ada seorang Yahudi yang dia sebagai tukang minyak, yang hidup dalam kepayahan lagi kesusahan. Dia datang kepada Al-Imam ini. Begitu beliau membawa rombongan dan beliau berada di atasnya, di atas kendaraannya dengan kemewahan yang Allah berikan kepadanya, maka orang Yahudi ini menebarkan subhatnya, akan tapi dia salah memberikan subhat. Kalau yang dia berikan subhat kepada orang-orang yang jahil, maka orang jahil tersebut akan termakan dengan subhatnya. Akan tetapi yang dia hadapi adalah hafizud dunya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maka orang Yahudi ini mengatakan, wahai imam, kau adalah seorang yang alim. Sedangkan nabimu mengatakan bahwasanya dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Dia lagi menceritakan apa nih? Dia lagi susah. Ente seneng hidupnya. Sedangkan Nabi kamu berkata ini, berarti orang Yahudinya tahu hadis-hadis Nabi. Membayangkan orang Yahudi tahu hadis-hadis Nabi. Wahai imam, Nabi kamu berkata dunia itu penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang kafir. Akan tapi kenyataannya apa? Engkau hidup di atas kemewahan demikian. Sedangkan saya hidup di dalam kesusahan. Ini kalau misalnya kita yang menghadapi subhat tersebut, bisa jadi kita tidak berkata-kata. Akan tapi yang dihadapi adalah Al-Hafidh, seorang alimud dunia. Maka beliau mengatakan, saya di atas kemewahan ini, keluasan ini, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memasukkan saya ke surganya, maka kenikmatan yang ada di surga ini apabila dibandingkan dengan sekarang, maka saya sekarang ada di penjara. Engkau dengan kesusahan yang kau miliki, maka apabila dimasukkan ke dalam neraka, maka engkau yang kau rasakan kesusahan ini adalah surga apabila dibandingkan dengan siksa di dalam api neraka. Terdiam 1000 bahasa orang Yahudi ini. Gak bisa berkata-kata, diam dia. Dia hanya mampu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika seorang tidak melampaui batas dan sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia memperindah penampilannya, memperbaiki penampilannya, maka bisa jadi sebagai bentuk dia berzuhud kepada Allah, zuhud kepada Allah. Bisa jadi sebagai bentuk dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis ini, orang yang berzuhud, orang yang menampakkan keengganan dunia, itu bukan orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan menggunakan baju yang kusut, baju yang jelek. Bukan. Bisa jadi seorang di atas kemewahannya ketika dia bersyukur kepada Allah dan menampakkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu hakikat zuhud. Yang penting yang ada di dalam hati dan dia tidak melampaui batas.